Selamat malam untuk Bapak. Sebagai dosen pengampu dari etika profesional, di sini saya akan menjelaskan mengenai topik tugas akhir saya. Hal yang pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lintang Alparede dengan NIM 14S22001 dengan topik desain dan implementasi sistem pemantauan konsumsi daya pada robot penyiraman tanaman cabai. Nah, pada tugas akhir ini, fokus utama saya adalah merancang dan mengimplementasi sistem pemantauan konsumsi daya pada robot penyiraman tanaman cabai berbasis baterai. Dan latar belakang dari penelitian ini adalah karena robot pertanian membutuhkan sumber energi yang stabil agar dapat bekerja di lapangan dalam waktu tertentu. Pada robot penyiraman tanaman cabai ini, beban seperti motor penggerak, aerator atau pompa yang digunakan sebagai penyiraman nanti untuk air ataupun pupuk, sistem kontrol dan juga perangkat pemrosesan dapat menyebabkan konsumsi daya yang berubah-ubah. Jadi jika konsumsi daya tidak dipantau, maka robot berisiko berhenti saat sedang beroperasi karena baterainya sudah habis. Nah, oleh karena itu sistem ini dirancang untuk membaca parameter listriknya seperti voltase, arus, daya, dan energi yang digunakan oleh robotnya yang akan membaca secara real time. Nah, sensor utamanya yang digunakan itu yakni sensor PZM 017 yang DC yang dipasang bersama shunt resistor pada jalur negatif baterainya nanti. Nah, tujuannya agar total arusnya itu digunakan oleh seluruh sistem robot dapat terbaca dengan baik. Data dari PZM017 ini dikirim melalui komunikasi RS485 menggunakan modul MAX 485 yang akan menuju Raspberry Pi 5 sebagai pusat pemrosesan data dan pencatatan datanya. Nah, secara umum sistem robot ini menggunakan baterai LiFePO 4 yang bervoltase 24 volt dan juga untuk ampere hournya itu 50 sebagai sumber daya utamanya. Baterai ini menyuplai daya ke motor penggeraknya, maksudnya aerator penyiraman Arduino Uno, ESP32, Raspberry Pi, serta komponen pendukung lainnya. Nah, untuk kebutuhan tegangan yang berbeda digunakan beberapa modul step down. Nah, agar tegangan dapat diturunkan sesuai kebutuhan dari komponennya masing-masing. Nah, misalnya untuk 5 volt itu untuk Raspberry Pi 5 dan juga ESP32 nya nanti. Dan juga untuk pemisahan jalur daya yang tinggi dan jalur logika juga dilakukan agar gangguan dari motor tidak mempengaruhi kestabilan sistem kontrolnya dan juga pembaca sensor tentunya. Nah, untuk pada bagian implementasi, wiring system telah dibuat dengan memperhatikan jalur pengukuran tegangan, jalur pengukuran arus melalui shunt, serta komunikasi antara PZM017, MAX 485 dan juga Raspi. Program pembaca sensor dibuat menggunakan Python. Nah, untuk program ini membaca data dari register PZM017 melalui modbus RTU-nya. Kemudian menampilkan nilai tegangan, arus, daya, dan energi secara periodik serta data berhasil dibaca. Oke, data tersebut dikirim ke InfluxDB, kemudian divisualisasikan melalui Grafana dalam bentuk dashboard secara real time pastinya. Selain implementasi wiring dan program, dilakukan juga kalibrasi sensor seperti sensor PZM017 dan juga multimeter. Nah, kalibrasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil pembacaan sensor terhadap multimeter yang dipakai sebagai alat ukur referensi. Nah, pengujian ini dilakukan dengan dua kondisi seperti yaitu beban 24 volt seperti Find 24 volt sebagai beban dan juga kondisi di mana kami memakai kipas DC 12 volt yang sebagai beban dan juga menggunakan baterai 12 volt, menggunakan lampu DC 12 volt juga 12 volt ya. Dan data pada pengujian ini yang 24 volt
sekitar 99,1%, dan juga ketepatan yang menggunakan 12 volt itu sekitar 99,6%. Itu dari kedua beban seperti 24 volt dan juga 12 volt. Hal ini berarti menunjukkan bahwa sensor memiliki defisiasi kecil dan juga masih layak digunakan untuk pemantauan konsumsi daya dari robotnya. Dari sisi estimasi energi, baterai yang 25,6 volt ya LiFePO dan juga 50 ampere hour itu memiliki kapasitas teoritis seperti sekitar 1280 watt hour jika memperhitungkan batas pemakaian 80% dan juga efisiensi sistem sekitar 90%. Maka energi realistis yang dapat digunakan adalah sekitar 921,6 watt hour dengan estimasi total konsumsi daya sekitar 806 sampai 830 watt. Maka robot diperkirakan dapat beroperasi sekitar 1,1 jam atau kurang lebih dari 1 jam 7 menit sampai 8 menit juga dalam satu siklus penggunaan. Jadi hasil utama dari tahap ini adalah sistem pemantauan daya sudah dapat membaca dan mengirim dan menampilkan data konsumsi daya secara real time. Nah, sistem ini penting juga karena dapat membantu pengguna mengetahui kondisi baterai, mengevaluasi penggunaan energi, dan juga memperkirakan durasi kerja robot sebelum baterai habis. Dengan demikian, penelitian ini mendukung pengembangan robot penyiraman tanaman cabai yang lebih terukur, aman, dan efisiensi dari sisi penggunanya. Demikian hasil dari penjelasan saya mengenai topik TA saya. Terima kasih atas perhatiannya, Pak. Terima kasih, Pak.